Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dian akan membuat suatu video penjelasan tentang penguraian vektor. Jadi seperti yang telah kalian baca pada LKS, yang pertama adalah notasi dulu ya. Jadi notasi vektor. Notasi vektor itu disimbolkan dengan abjad yang ada tanda panah di atasnya. Misalkan vektor R, ini kan huruf R, maka diberi arah panah seperti ini. Nah, ini artinya vektor R. Misalkan lagi vektor S, maka S diberikan tanda seperti ini. Vektor P berikan panah seperti ini. Hanya itu. Jika kalian menemui simbol suatu abjad yang diberikan tanda seperti ini di atasnya, ini adalah simbolnya, abjadnya, maka dia sedang membicarakan tentang vektor. Nah, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Arah pergerakan vektor itu bisa dilakukan suatu pendekatan dengan grafik kartesius. Oke, saya buatkan grafiknya dulu. Oke. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ya, misalkan ada suatu vektor set ke sini. Nah, ini misalkan vektor R. Vektor R berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Misalkan lagi ada vektor yang mengarah ke sini, vektor S misalkan. Nah, ada lagi yang mengarah ke bawah, misalkan ke sini, vektor T misalkan. Ya, jadi pergerakan vektor paling mudah didekati dengan grafik atau koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah yang ini, yang plus ini tadi. Yang ini, yang plusnya ini. Ya. Lanjut. Nah, misal kita punya suatu, oke, saya buatkan lagi grafik kartesiusnya. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Ini adalah titik 0. Misal ada suatu vektor yang mengarah ke sini. Nah, dengan sumbu X ini dia punya sudut yang besarnya adalah alfa. Alfa itu permisalan, misalkan dia adalah 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, terserah, itu nanti akan diketahui di soalnya. Ya. Nah, vektor R ini kita ganti wes, jangan vektor R, kita ganti vektor F. Nah, oke. Ini adalah
vektor F. Vektor F itu nilainya panjang panahnya ini belum diketahui karena dia tidak menempel kepada sumbu X maupun sumbu Y. Ya, maka kita perlu istilah yang namanya adalah proyeksi. Proyeksi sudut. Ya. Syarat proyeksi sudut itu adalah dia harus tidak menempel dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, ini memenuhi ya. Misalkan ada suatu vektor yang arahnya ke sini menempel dengan sumbu X, maka dia tidak perlu diproyeksikan. Ya. Oke. Kita lanjut. Jadi vektor F ini proyeksi sumbu X-nya kita butuh bantuan garis saya sini. Ini dan ini. Ya. Hasil proyeksinya ini nanti ini kita ganti warna lain. Kuningnya taruh sini. Sampai ini. Yang ke atas sumbu Y juga sama. Seperti ini. Ya. Yang ke arah sumbu X ini namanya adalah vektor F sumbu X. Yang menempel sumbu Y disebut vektor F sumbu Y. Apa sih ini? F Y. Nah, kita belum tahu panjangnya Fx dan panjangnya Fy. Ya, lanjut. Nah, panjangnya Fx dan Fy bisa didekati dengan suatu garis penolong. Ya, ini tadi saya buatkan lagi garis penolongnya. Nah, ini. Oke, kita fokus kepada, lalu kita harus fokus kepada segitiga ini. Nah, ini ya, ini sudut ya, kita harus fokus ke sana. Peraturan untuk memproyeksikan yang paling mudah adalah yang berada di depannya sudut dia adalah sin ya. Yang di depan sudut adalah sin. Sudutnya ini alfa. Berarti sisi yang di depannya ya ini, kan ini gitu. Berarti sedangkan panjang yang antara titik ini dan titik bawah sama dengan FY gitu. Dia kan sama ini. Maka FY sama dengan panjangnya vektor F kalikan dengan sin alfa. Ya. Tadi kata kuncinya adalah yang di depan sudut, yaitu trigonometri sin. Oke. Kita sudah ketemu Fy. Yang belum ketemu adalah Fx. Oke. Panjang Fx ini
sama dengan garis bantu yang atas ini ya. Nah, sudutnya ada di sisi ini, pojok yang itu. Maka jika kita ingin mengetahui panjangnya fx, yaitu fx sama dengan panjangnya vektor f dikalikan dengan, kita punya yang namanya sisi depan, sisi samping, sisi miring dari suatu segitiga ya. Karena sudut, kita ganti warnanya dulu. Warna apa yang belum, nih. Sisi yang berwarna biru ini disebut sisi miring ya, dari sudut. Sisi yang ini adalah sisi depan karena dia berhadapan dengan sudut ya toh? Sudutnya di situ. Sedangkan sisi yang bawah yang kuning itu sisi samping ya, adalah sisi samping. Nah, yang kita punya untuk menentukan fx adalah panjangnya sisi ini dan sisi miring, sisi samping dan sisi miring. Maka hubungan yang sesuai untuk trigonometri samping dan miring adalah cos. Karena cos itu adalah samping per miring. Samping per miring. Maka kita temukan bahwa untuk mengetahui fx trigonometrinya yaitu cos alfa. Ya, didapatkan seperti ini. Fy sama dengan F kali sin alfa, sedangkan Fx adalah F kali cos alfa. Sampai di sini buku LKS kalian sesuai dengan apa yang seharusnya. Tapi nanti pada contoh soal sebelum lembar uji kompetensi 1 perlu sedikit koreksi pada apa yang tercantum di LKS ya. Dan kita akan bahas. Video akan saya potong di sini.